Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai tujuan audit. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Ayunda Maulidia, yang kedua Dewi Masruroh, yang ketiga Aisyah Faradila, yang keempat Devira Safadinia, yang kelima Surya Ningrum, yang keenam Nida Uroshidah, yang ketujuh Anissa Sahira, yang ke-8 Mirza Nuria, yang ke-9 Paksi Rahmat, yang ke-10 Rona Safa, yang ke-11 Isyafina Quraini. Yang pertama kami membahas mengenai tujuan audit umum. Nah, tujuan audit umum ini mencakup beberapa di antaranya, yaitu yang pertama keberadaan atau keterjadian, yang kedua kelengkapan, yang ketiga hak dan kewajiban, yang keempat penilaian atau alokasi, dan yang kelima penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit umum yang pertama yaitu keberadaan atau keterjadian, di mana asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau hutang benar terjadi selama periode tertentu. Yang kedua yaitu kelengkapan, di mana asersi kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun rekening yang semestinya disajikan dalam laporan keuangan telah tercantumkan. Manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan, dan manajemen membuat asersi bahwa utang usaha di neraca telah mencakup semua kewajiban perusahaan kepada pemasok. Hak dan kewajiban. Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan dua hal, yaitu A. Apakah aktiva yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar merupakan hak perusahaan pada tanggal tertentu? B. Apakah utang yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu? Dalam hal ini, manajemen membuat asersi bahwa jumlah sewa guna usaha yang dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai peroleh hak perusahaan atas kekayaan yang disewa gunakan, dan utang sewa guna usaha yang bersangkutan mencerminkan suatu kewajiban perusahaan. Poin keempat dari tujuan audit umum mengenai penilaian, valuation atau alokasi. Asersi tentang penilaian atau pengalokasian berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, utang, pendapatan, dan biaya sudah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Contohnya, manajemen membuat asersi bahwa aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya, dan perolehan yang semacam itu secara sistematik dialokasikan ke dalam periode-periode akuntansi yang semestinya. Dan manajemen membuat asersi bahwa piutang usaha yang tercantum di neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajian dan pengungkapan. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu dalam laporan keuangan sudah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Misalnya, manajemen membuat asersi bahwa kewajiban-kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Dan manajemen membuat asersi bahwa jumlah yang disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi diklasifikasikan dan diungkapkan dengan semestinya. Untuk subbab yang kedua yaitu tujuan audit khusus. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama asersi keberadaan dan keterjadian, kedua asersi kelengkapan, ketiga asersi hak dan kewajiban, keempat asersi penilaian dan pengalokasian, dan yang kelima asersi penyajian dan pengungkapan. Untuk pembahasan tiap poinnya akan dijelaskan di slide berikutnya. 1. Asersi keberadaan dan keterjadian. Asersi keberadaan dan keterjadian ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang A yaitu persediaan yang dicantumkan dalam neraca secara fisik ada, kemudian yang B, persediaan merupakan unsur yang disimpan untuk dijual dan digunakan dalam operasi normal perusahaan. 2. Asersi kelengkapan. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu persediaan meliputi semua produk jadi, bahan baku dan penolong, dan bahan habis pakai yang dimiliki perusahaan.
2. Kuantitas persediaan meliputi semua produk jadi, bahan baku dan penolong, dan bahan habis pakai yang dimiliki perusahaan yang masih dalam perjalanan maupun yang disimpan di luar perusahaan. 3. Daftar hasil perhitungan fisik persediaan dikompilasi dengan teliti dan totalnya telah dimasukkan ke dalam rekening persediaan. Asersi hak dan kewajiban. Ada dua. Yang pertama, perusahaan memiliki hak milik sah secara hukum terhadap persediaan. Lalu yang kedua, persediaan tidak mencakup unsur yang telah ditagih kepada pelanggan atau dimiliki oleh pihak lain. Aspek yang keempat yakni asersi penilaian dan pengalokasian. Yang pertama, persediaan dinyatakan secara tepat pada harga pokok atau perolehannya, kecuali jika harga pasarnya lebih rendah. Yang kedua, unsur persediaan yang lambat perputarannya atau berlebihan rusak dan usang dimasukkan ke dalam persediaan telah diidentifikasikan. Dan yang ketiga, persediaan dikurangi jika semestinya demikian dimasukkan ke dalam harga perolehan pergantian atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kemudian yang kelima ada asersi penyajian dan pengungkapan. Terdapat 3 hal dalam asersi ini. Yang pertama, persediaan diklasifikasikan sebagaimana mestinya dalam neraca sebagai aktiva lancar. Yang kedua, golongan besar persediaan dan dasar penilaiannya diungkapkan secara memadai dalam neraca. Dan yang terakhir, persediaan yang digadaikan atau dititipkan kepada pihak lain diungkapkan secara memadai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.